Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis ya. Setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis dengan topik mengatasi sensasi asam lambung dengan pasrah. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi sensasi asam lambung GERD inisiatif psikosomatis dengan afirmasi pasrah. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya, yang secara umum ya, contohnya dari yang punya akun Ermateti ya, itu menanyakan Pak, saya mengalami demam ya, jadi tubuh demam akhirnya membuat kita menjadi semakin takut ya, bagaimana cara mengatasinya. Nah demikian juga yang lain-lainnya ya, juga mungkin ada yang senada dengan itu, tetapi juga ada yang permasalahannya sensasinya lain, tetapi pada saat ini saya beri tip ya atau metode, yaitu dengan afirmasi pasrah. Ini bisa menjawab semuanya, artinya bisa diterapkan untuk semua sensasi ya, semua sensasi. Ketika sensasi itu sudah sulit diatasi atau kita sudah bingung ya, yang ada hanya ya pokoknya kebingungan ya, kebingungan bagaimana cara mengatasinya. Nah, maka alternatif solusinya adalah bisa dengan pasrah tadi teman-teman. Jadi pasrah ini artinya melakukan yang terbaik terlebih dahulu ya, dan selebihnya atau sisanya kita pasrahkan. Jadi hidup itu kolaborasi teman-teman ya. Jadi tidak semuanya itu kita tentukan oleh diri kita sendiri, tapi sebagian itu ada prerogatif dari yang maha kuasa. Nah, disitulah ketika kita sudah berusaha melakukan yang terbaik ya, tetapi kadang juga belum istilahnya membaik atau membuahkan hasil. Nah, selebihnya kita pasrahkan saja kepada yang maha kuasa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dengan kepasrahan kita yang total ya, yang sepenuh hati, yang diyakini dengan seyakin-yakinnya, nah itu pasti nanti akan membuahkan hasil. Itu yang saya terapkan dulu pada saat saya mengalami seperti juga teman-teman ya, merasakan sensasi. Kadang kita sudah berusaha ya, sudah melakukan mungkin pengobatan, sudah berobat ke sana kemari, atau mungkin kita sudah melakukan terapi-terapi sendiri, tetapi juga belum merasa
ada perubahan yang maksimal ya, atau mungkin belum membaik. Nah, disitulah kita mulai pasrah ya. Jadi pasrah itu harus didahului dengan ini melakukan yang terbaik dulu teman-teman ya. Jadi pasrah bukan berarti masa bodoh ya. Kalau masa bodoh pokoknya ya sudah kita pasrahkan hanya seperti itu. Enggak seperti itu. Itu namanya putus asa ya kalau kita tidak mau berusaha tetapi kita ngomong pasrah ya, tetapi tidak ada upayanya terlebih dahulu. Nah, itu sama aja dengan putus asa. Nah, di sini berbeda ya. Jadi pasrah atau berserah itu setelah kita melakukan yang terbaik. Nah, yang terbaik apa itu ya sesuai dengan kemampuan kita, ya sesuai dengan ikhtiar kita. Nah, setelah itu selebihnya kita pasrahkan. Nah, setelah istilahnya kita pasrahkan, maka beban-beban yang tadinya kita pegang ya, kita genggam, itu seolah-olah sudah kita lepaskan karena kita pasrahkan, artinya sudah kita serahkan kepada yang lebih punya otoritas ya, yang lebih punya istilahnya solusi terakhirnya. Jadi pasrah ini sebenarnya jurus pamungkas teman-teman. Jurus pamungkas ketika kita memang sudah mentok ya, sudah mentok dengan melakukan yang terbaik. Nah, selebihnya memang kita harus pasrahkan karena di setiap hal itu memang kita hidup itu kolaborasi. Jadi termasuk kita ingin mencari kesembuhan ya, dalam hal ini adalah kesembuhan asam lambung, anxiety psikosomatis, itu memang yang bisa menyembuhkan lah ya, yang istilahnya paling berkuasa yaitu memang Tuhan ya. Maka dari itu ya kesembuhan itu dari Tuhan atas usaha kita sendiri, itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah sadar seperti itu, nah maka kita menjadi semakin paham ya. Jadi bahwa pasrah itu artinya adalah melakukan yang terbaik ya terlebih dahulu, baru selebihnya kita serahkan atau kita pasrahkan, itu seperti itu. Nah, contoh ya, contoh seperti ini. Contoh ini misalkan dari pertanyaan yang punya akun Ermateti ya, yang merasakan sensasi demam ya. Sebenarnya sensasi tidak hanya demam ya, tapi yang namanya orang sedang mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis itu memang sensasinya yaitu 1001 rasa sensasi, sangat bermacam-macam ya. Bisa demam, bisa badan seperti meriang ya. Kadang badan greges-greges, kemudian pegel linu ya. Pokoknya nggak nyaman lah, itu tuh badan menjadi tidak nyaman ya, mungkin kepala selalu berat, keliengan ya, yang mata buram, kadang nafas pendek, dada terasa nyeri ya, perut kadang rasanya sering penuh ya, begah, kembung, sembelit, perih dan lain sebagainya, sampai misalkan jalan saja itu sempoyongan ya, oleng. Nah, ini bermacam-macam sensasi yang sebenarnya ini bisa cukup dengan jurus pamungkas, yaitu kita lakukan kepasrahan atau berserah diri. Nah, dengan seperti itu nanti jiwa kita menjadi tenang. Jadi tujuan kita untuk pasrah pertama adalah mencapai ketenangan secara psikis ya. Setelah kita istilahnya merasakan ketenangan, nah itu nanti kecerdasan bawah sadar kita itu minimal tidak terganggu, karena sebenarnya tubuh kita ini memiliki keajaiban metafisik yang sebenarnya dalam segala kita mengalami sensasi itu sebenarnya bisa disembuhkan sendiri oleh sel-sel cerdas tubuh kita, itu seperti itu. Tetapi kadang psikis kita ya, pikiran kita itu mengganggu ya, mengganggu dengan misalkan tidak yakin, mengganggu dengan ilusi-ilusi yang negatif. Nah, itu yang akhirnya menjadi tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, ketika tidak bisa bekerja secara maksimal, sel-sel
cerdas di dalam tubuh kita, ya akhirnya kita menjadi lama merasakan sensasi itu. Nah, maka kepasrahan itu secara psikis akan menenangkan jiwa kita, ya, menenangkan pikiran kita, mendamaikan perasaan kita, ya, menormalkan emosi kita. Nah, dengan seperti itu menjadi secara fisik, ya, sel-sel cerdas di dalam tubuh kita ini tidak akan terganggu untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang selama ini mungkin masih dirasakan penuh dengan sensasi. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, itu ya tadi, jadi contoh sensasi itu bermacam-macam, tetapi semuanya itu nanti bisa diatasi dengan kepasrahan, cuma afirmasinya yang berbeda. Nah, itu teman-teman pahami saja dulu, ya, nanti bisa praktek sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri, dan itu bisa dirasakan juga, ya, ketika kita sudah mempraktekkan afirmasi pasrah tadi, ya. Nah, itu contohnya. Nah, dengan seperti itu, ya, maka kita mengalami sensasi yang bermacam-macam tadi, ya, sesuai dengan kondisi antara orang satu dengan orang yang lain itu kadang berbeda, tetapi semuanya itu bisa kita lakukan afirmasi pasrah, ya, sampai merasakan ketenangan secara psikisnya. Secara psikisnya itu secara mental, ya, secara mental, secara pikiran, secara perasaan. Nah, kita sudah merasakan tenang, ya. Nah, dengan kita merasakan tenang seperti itu, nah nanti ini apa, jadi tubuh akan bekerja dengan sendirinya. Jadi kecerdasan bawah sadar kita tidak akan terganggu lagi, ya, sehingga kita tiba-tiba sudah merasakan, oh ternyata sekarang saya sudah merasakan segar, ya, saya sudah merasakan nyaman, dan seterusnya, itu hanya dengan afirmasi pasrah. Nah, contohnya sekarang, ya, contoh afirmasi pasrahnya. Maaf, saya sambil minum ini agak serak, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Contoh afirmasi pasrah ini sesuai dengan sensasi teman-teman, ya. Contohnya ini misalkan kita merasakan demam, ya, merasakan demam, merasakan meriang, merasakan badan mungkin gerges-gerges. Nah, itu katakan saja secara spesifik, ya. Atau mungkin kita merasakan kepala berat, atau mungkin merasakan keliengan, mungkin kita merasakan sesak nafas, mungkin kita merasakan kembung dan lain sebagainya. Nah, itu sebutkan saja spesifik sesuai dengan rasa yang teman-teman sedang dialami saat ini. Itu seperti itu. Nah, contoh afirmasinya seperti ini. Ini contoh untuk Ermateti, ya, yang sedang merasakan sensasi, contohnya demam, ya. Nah, itu katakan saja. Nah, kemudian sambil tepuk ke dada, ya, ke dada sebelah kiri, teman-teman. Ini pakai tangan kanan, ya, sebelah kiri seperti ini. Nah, katakan seperti ini, teman-teman. Walaupun saya demam, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, itu hanya kalimat seperti itu. Tetapi ini kalau kita hayati, itu maknanya sebenarnya dalam, teman-teman. Contohnya, ya. Jadi walaupun saya merasa demam, ya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini kalimat penerimaan sebenarnya. Jadi kita rasanya apa, kita terima dulu, ya, kita terima dulu. Nah, itu dengan kalimat itu. Contohnya, walaupun saya merasa demam, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Nah, itu penerimaan, tetapi penerimaan yang positif, sehingga kita menerima tapi juga kita tidak apa-apa, kita baik-baik saja. Itu seperti itu, ya. Nah, kemudian dipertegas lagi, saya menerima dengan ikhlas, ya. Dengan ikhlas itu, ya, menerima sepenuhnya, ya, dengan ikhlas dan pasrah, ya. Nah, setelah kita terima dengan sepenuh hati, yaitu dengan ikhlas kita terimanya, ya, dan pasrah. Nah, pasrahnya kepada siapa? Ya, kita bayangkan, ya, jadi pasrah kita itu kepada Yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah lah, ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu, ya. Nah, itu.
Nah, jadi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Dan itu bisa diulang-ulang, teman-teman. Jadi kalau sekali kok kelihatannya belum cukup menenangkan, diulang lagi ya. 2 kali sudah mulai agak tenang, tetapi masih perlu ditingkatkan, boleh diulang 3 kali dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini lebih bagus ya dilakukan pada situasi meditatif. Situasi meditatif itu contohnya pada saat kita menjelang tidur ya, kita sudah berbaring, kita sudah agak ngantuk, teman-teman. Kalau sudah agak ngantuk, nah ini artinya pikiran sadar kita sudah rileks ya. Kemudian pikiran bawah sadar kita ini siap menerima afirmasi-afirmasi. Nah, di situ bila perlu diulang-ulang sampai kita tertidur. Insya Allah nanti begitu bangun tidur kita sudah merasakan sesuatu yang berbeda, yaitu menjadi semakin membaik. Itu seperti itu ya. Jadi lakukan saja seperti itu. Nah, jadi diterapkan ya, ini untuk mengatasi semua sensasi ya, tinggal sebutkan saja. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan situasinya yang menurut teman-teman dirasa itu paling sedang dirasakan lah, itu seperti itu. Karena kita kadang sensasi itu kan sering seperti bergantian ya. Kadang sekarang merasakan mungkin kepala berat, kemudian tiba-tiba merasa dada nyeri, kemudian tiba-tiba lagi kadang kita merasa kembung ya, kemudian tiba-tiba kita merasa cemas, merasa takut dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebutkan saja, semuanya bisa diatasi ya atau dinetralisir dengan afirmasi pasrah ini, teman-teman. Dan insya Allah itu sesuai dengan keyakinan kita dan istilahnya kehusuan kita ya, kefokusan kita. Jadi kita ketika afirmasi itu memang harus mindfulness, teman-teman. Mindfulness itu hadir saat ini ya, sesuai dengan momen yang sedang kita fokuskan ya. Jadi present momennya itu dapat, itu harus seperti itu ya. Jadi kita bayangkan setelah afirmasi ya, kita membayangkan hal-hal yang kita inginkan. Contohnya kita menjadi semakin sehat, semakin kuat ya. Oh ya, ini juga setelah afirmasi ya. Setelah afirmasi itu kan karena kita sudah pasrah ya. Nah, kita tahu proses, teman-teman. Jadi segala sesuatu itu memang melalui proses, termasuk penyembuhan itu juga melalui proses. Artinya butuh durasi waktu. Sehingga setelah kita mungkin habis afirmasi, tetapi kita masih merasakan ada sensasi, nah itu kalimat berikutnya ya. Nah, ini tinggal kita mengucapkan terima kasih karena tadi kita sudah pasrahkan sepenuhnya. Kemudian kita ikuti proses ya. Walaupun itu masih muncul, nah itu kita ucapkan terima kasih saja. Jadi alhamdulillah walaupun saya masih merasa demam, tetapi sudah semakin membaik, seperti itu ya. Jadi katakan bahwa ini sedang proses, itu seperti itu. Jadi segala sesuatu itu memang kita harus tahu proses, teman-teman. Jadi enggak mungkin istilahnya seperti membalik telapak tangan ya langsung begitu ya. Jadi ini butuh durasi. Nah, itu juga harus disadari ya. Jadi jangan kemudian wah sudah afirmasi nyatanya juga enggak ada apa-apanya. Jangan seperti itu. Itu baru sedang proses ya. Sehingga ketika masih muncul sensasi itu anggap itu wajar ya. Tetapi katakan alhamdulillah, terima kasih ya, saya bersyukur rasa sensasi tadi misalkan apa ya sudah semakin membaik ya, itu katakan, atau sedang membaik, itu seperti itu. Sehingga kita mendukung prosesnya cara kerja daya ini metafisik tubuh kita, daya ajaib metafisik kita untuk tidak terganggu, tetapi justru termotivasi oleh diri kita, yaitu sedang membaik ya, semakin membaik, katakanlah seperti itu, yaitu
caranya seperti itu teman-teman ya. Tuh. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi ini yang penting kalimat afirmasinya, afirmasi kepasrahan itu. Jadi katakan saja apa yang sedang dirasakan ya. Contoh kalimatnya seperti tadi ya. Jadi contohnya ya saya ulangi sekali lagi ya ini untuk penutupnya ya, biar kita selalu ingat supaya nanti kita bisa praktek langsung ya. Contohnya seperti ini. Walaupun saya merasa demam, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Hanya seperti itu teman-teman, kemudian diulang-ulang saja. Nah, kalau misalkan sensasinya bukan demam, ya katakan kata demam diganti dengan kata sensasi apa yang teman-teman sedang rasakan seperti itu. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk dipraktekkan ya, mudah-mudahan sensasi-sensasi yang kadang sering muncul ini menjadi semakin membaik, bahkan menjadi menghilang ya, akhirnya menjadi sembuh total ya. Jadi afirmasi tidak cukup sekali, tetapi semakin direpetisi itu semakin baik ya, karena sel-sel cerdas tubuh kita atau kecerdasan bawah sadar tubuh kita itu sebenarnya selalu menanti perintah dari pikiran sadar. Nah, perintah dari pikiran sadar itulah yang disebut afirmasi ya. Nah, afirmasi itu yang makanya semakin kita repetisi, semakin kita sering kita ucapkan, kita praktekkan, itu pasti nanti akan ada perubahan. Nah, ini terutama buat teman-teman ya yang secara psikis memang secara mental juga kadang masih belum begitu kuat ya, secara pikiran kadang kita masih negatif ya. Ini perlu sekali untuk selalu mengulang-ulang afirmasi ini. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.